Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelumnya guys, perkenalkan aku Aulia Nyawati Amin, biasa dipanggil Aulia, NIM F1F023042. Aku dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2023. Nah, di sini aku buat coba sendirian ya. Aku bawa temanku dari jurusan lain yang keren-keren banget, ada Mas Salsa dan juga teman-temannya. So, tadi aku udah berikan perkenalan diriku. Nah, tadi juga aku udah kenalin narasumber ini cuma nama doang. Nah, aku juga mau mereka perkenalan diri secara pertama dari Kak. Halo, aku Salsa juga dari Nanti dengan F1B tahun 2085. Jadi juga jelas penting angkatan 2023. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaira Radio dari Komunikasi angkatan 2023 di F1 Insya Allah tahun. Oke, nah di sini aku bakal bawain podcast ini dengan dua hal yang harus dibahas, yaitu mengapa Pancasila menjadi sistem etika dan juga agensi Pancasila sebagai sistem. Nah, di sini pertama aku bakal tanya ke Mas Salsa nih, kenapa sih Pancasila itu menjadi sistem etika? Baik, Aulia. Jadi Pancasila sebagai sistem etika itu selain merupakan way of life bangsa Indonesia, merupakan pemikiran untuk menemukan tuntunan serta panduan kepada setiap kulit-kulit bersikap, berperilaku, baik bermasyarakat, berbangsa, dan berbudaya. Pancasila moral values yang dapat diaktualisasikan tindakan-tindakan politiknya aspek kehidupan sehari-hari. Peristiwa Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam tindakan-tindakan kita sehingga mampu menerbitkan pribadi yang saleh, betul, dan berwawasan moral yang untuk kemudian mahasiswa juga membangun karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, jujur, disiplin, tanggung jawab, lebih, dan lain. Terus apa aja sih yang harus kita pahami Pancasila sebagai sistem etika? Ini juga harus dipahami ketika Pancasila itu juga merupakan kebersamaan dan menjembatkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan berbangsa dan berbudaya. Dalam etika Pancasila berdasarkan nilai-nilai ada nilai pertama dari nilai kedua ada kemanusiaan, ketiga ada persatuan, yang keempat ada keterbukaan, dan kelima ada keadilan. So, untuk mempersingkat waktu ini, kita juga sudah paham kan tadi penjelasan tentang kenapa sih Pancasila itu bisa menjadi sistem etika. Dan aku sedikit kritis saja kesimpulan bahwa seperti kita yang ketahui sistem etika itu mungkin sebagai suatu kebiasaan yang sudah ada di masyarakat dan itu yang harus kita lakukan pada saat kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama kita sebagai warga negara Indonesia yang memegang teguh Pancasila dan sebagai dasar negara dan itu berpedoman dalam hidup kita. Oke, nah selanjutnya guys, aku mau tanya ke Kak Zakia tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Oke, kalau aku mau tanya dulu deh, konsep Pancasila sebagai sistem etika itu apa sih Kak? Untuk konsep dari Pancasila sebagai sistem etika sendiri itu seperti kayak kita memandang bahwa Pancasila itu sebagai apa ya, kiblat kita gitu. Dalam kita berpandang cara hidup atau dalam kita melakukan segala tindakan dari seperti itu, Pancasila itu sebagai patokan untuk kita sehingga kita tuh bisa mengaplikasikannya dan itu bersifat kayak contohnya kayak kita bisa tahu bagaimana kita berperilaku dalam masyarakat, negara, dan juga berbangsa itu kan berbeda ya. Pancasila itu sebagai patokan. Oke, kalau kita tadi udah bahas tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika, kita juga harus tahu ya Kak, urgensi. Apalagi kita itu sekarang itu udah
globalisasi negara itu semakin berkembang, teknologi juga semakin maju nih guys. Tentunya banyak dong ya agensi-agensi yang tentunya kita terima setelah adanya perkembangan di dunia ini. Itu gimana Kak? Agensi Pancasila sebagai sistem yang pertama-tama pasti kita harus tetap melibatkan sila-sila Pancasila itu sebagai sumber moral kita dan inspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua sendiri kita harus menempatkan Pancasila sebagai pandangan kita dalam berperilaku, bertindak atau membuat keputusan gitu. Terus yang ketiga sendiri itu adalah Pancasila itu sebagai dasar analisis dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kan kalau misalnya Indonesia itu kan sangat pluralis. Nah, Pancasila ini sebagai patokan kita untuk membuat patokan pemerintah untuk membuat kebijakannya. Lalu untuk yang keempat sendiri dengan Pancasila ini sebagai filter atau penyaring dari budaya yang sudah masuk akibat tadi globalisasi. Jadi kalau misalnya kita sudah memahami Pancasila sebagai sistem, tentunya kita juga harusnya bisa menyaring globalisasi itu sendiri ya, baik itu sisi positif atau sisi negatifnya sendiri guys. Oke, itu kita udah bahas konsep dan definisi Pancasila dan juga kenapa Pancasila menjadi sistem. Oke, selanjutnya nih guys, bakal dilanjut sama siapa ya? Podcaster selanjutnya dan juga narasumber selanjutnya yang tentunya bakal lebih seru. Oke? Sekian dari aku, sekian dari teman-teman ini. Dadah. Halo semua. Oke, di sini aku mau melanjutkan podcast dari yang tadi udah awal dulu nih. Kalian pada bosan kan? Oke, sebelumnya akhirnya perkenalan dulu kan? Kita bersama perkenalkan aku Yusuf Karisa dari Hubungan Internasional Angkatan 2023 yang akan menjadi podcaster kalian. Dan aku di sini nggak sendirian loh. Aku sih perkenalkan aku yang hebat banget ini. Mungkin mereka juga mau menyampaikan itu kan ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Arena Nita dari Administrasi Publik 2022 dengan NIM A1B 22083. Halo, aku Kasih Bade dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2022 dengan NIM S1 02101. Oke, terima kasih Kak. Nah, kita mungkin selanjutnya kenalin aja ya. Ada di beberapa yang mau aku kenalin itu. Kasia juga dan Kak Amanda. Nah, tadi kan teman-teman tadi udah bilang nih, sama awal tadi tuh udah sempat menyinggung tentang namanya globalisasi. Jadi berkaitan juga yang mau aku tanyain tentang Kasia. Menurut Kak Kasia sendiri, masih berpengaruh nggak sih Pancasila sebagai sistem kita? Dan mungkin Kakak bisa langsung jelasin kita contohnya. Oke, jadi tentu dong Pancasila ini sebagai pedoman warga negara Indonesia dalam negara ini akan terus digunakan oleh warga negara Indonesia sebagai pedoman dan juga hal ini akan lepas dari Pancasila sebagai sistem etika. Selain itu, hal ini juga akan mengikat kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus berpedoman terhadap Pancasila. Selain itu, Pancasila sendiri kan juga mencakup berbagai aspek kehidupan kan. Nah, maka dari itu kehidupan sehari-hari kita otomatis kan sudah diaturkan di dalam Pancasila. Jadi yang mau nggak mau kita harus mengikuti pedoman yang ada di Pancasila. Oke, jadi kurang lebih sebenarnya Pancasila itu artinya kalau selalu penting nggak sih Kak, dari tatanan hidup kita benar kan? Iya betul. Tapi kalau masih bisa kasih kayak gimana aplikasian Pancasila sebagai sistem etika? Oke, aku ambil dari contoh sila pertama, sila pertama yang Maha Esa. Kan dijelaskan ya bahwa berarti kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap agama lain dan juga saling menghargai perbedaan kita. Nah, selain itu hal ini juga perlu dilakukan tanpa adanya diskriminasi di dalamnya. Selain itu hal ini juga tercantum di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaan dan agamanya itu.
Nah, berarti kan hal ini memiliki pandangan ya. Pasal ini memiliki pandangan bahwa Pancasila sebagai sistem etika ini harus dijalankan dan kita sebagai warga negara Indonesia itu balik lagi ya, harus memiliki sifat toleransi yang tinggi. Oke, aku paham banget. Dan dari penjelasan Kakak ini, mungkin teman-teman juga udah nangkep ya maksudnya gimana bahwa Pancasila sebagai sistem etika itu masih harus selalu dijalankan, masih harus selalu diaplikasikan bagi tiap-tiap masyarakat. Terutama dalam contoh yang udah diberikan itu pasal 1 tentang toleransi dan agama. Oke, teman-teman. Setelah tadi kita udah dengar penjelasan Kakak, sekarang aku mau nanya ke agama. Pancasila itu kan pasti ada sejarahnya, dan pasti ada kaitannya juga dong dengan sosial. Yang aku mau nanya Kak, gimana sih sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis politik. Pancasila sebagai sistem etika adalah perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mencari dan menemukan identitas diri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat. Sejarah bangsa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai agama, misalnya Islam, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Agama-agama tersebut memberikan warna pada pandangan hidup dan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya-budaya seperti Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain telah membentuk karakteristik dan kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa mereka memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa yang harus dijaga dan dikembangkan. Oke, kalau itu dari sumber historis Ya. Ini selanjutnya gimana tentang sumber sosiologis ya? Karena mungkin Pancasila sebagai sistem etika itu pastinya berkaitan dengan namanya sosial masyarakat. Jadi pasti ada tentang sumber sosiologis. Kalau sumber sosiologis itu Pancasila sebagai sistem etika yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pemburu, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang berdebaran di bumi Indonesia, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Oke, aku paham banget nih Kak. Nah, selain itu juga Pancasila ini kaitannya sama hukum Indonesia atau politik Indonesia juga. Jadi, apakah ada kaitannya Pancasila sebagai sistem etika dalam politik? Oh ya, Oke, kita kan bisa kasih penjelasan ya. oke. Di sini dari sumber politik Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau undang sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi tujuan. Dimensi tujuan adalah upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Terus yang kedua, dimensi sarana adalah pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian, praktik penyelenggaraan negara, dan yang mendasari institusi sosial. Yang terakhir adalah dimensi aksi politik, adalah pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Nah, dari setelah kalian dengar nih, pasti banyak banget wawasan yang kalian. Karena aku sendiri tuh benar-benar benar-benar full of knowledge banget sih. Aku jadi banyak tahu apa bentuknya Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelum aku tuh nih, aku mau berterima kasih banyak pada teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan aku juga mau terima kasih buat rekan-rekan yang sangat hebat ini, juga rekan-rekan sebelumnya, Aldo dan narasumber lainnya. Oke guys, kami dari kelompok kita sedang menyelesaikan podcast hari ini. Gimana? Seru kan? Seru kan? Oke. Di sini kita bakal mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah membantu dari awal ya. Oke. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menambah wawasan teman-teman
lingkungan dan dapat teraplikasikan sebagai bermanfaat bagi masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.